Ada bangunan, terus ada orang itu kan lari ke saya. Ya. Lari ke saya. Tanah sopo kok ukur ini gitu dan sebagainya loh. Bu, Mas, sampean apa? Ada mentang-mentang tanah kukur. Sampean le ya adik tanah iki sampean duwe hak ya. Aku cekelen saiki laporan nang desa nang RT RW utawa nang polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membantu saudara kita Pak Basuki, 55 tahun. Sehari-hari beliau berprofesi sebagai seorang pedagang. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Dalam suatu waktu, beliau ditawari sebidang tanah, yang mana tanah tersebut dahulunya pernah terjadi sengketa. Orang yang menawarkan tanahnya telah dinyatakan menang oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Pak Basuki memeriksa surat-surat bukti-bukti yang ada, yang mana di situ ada kutipan letter C, putusan pengadilan, penetapan eksekusi, dan berita acara eksekusi pengosongan. Pak Basuki juga telah melakukan survei terhadap lokasi tanah dan dipastikan tanah tersebut dalam kondisi kosong pada waktu dibeli. Setelah yakin dengan semua surat-surat yang telah ditunjukkan dan kondisi tanah yang kosong, kemudian dibuatlah perjanjian antara Pak Basuki dengan si pemenang gugatan tanah tersebut. Di tahun 2013 kemudian dibuatlah akte jual beli antara si pemenang gugatan dengan Pak Basuki. Namun sayangnya hampir kurang dari 1 tahun setelah dibuatnya surat perjanjian jual beli tersebut, ternyata pihak yang dahulu dinyatakan kalah kembali menguasai objek tersebut, menempati, menduduki, dan mendirikan bangunan di atas tanah yang telah dibeli oleh Pak Basuki. Kali ini Pak Basuki meminta pertolongan kepada kami untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita akan segera menuju ke rumah Pak Basuki. Ingat, orang menangis bukan karena ia lemah, tapi menangis karena ia telah berusaha untuk kuat dalam waktu yang cukup lama. Ikuti perjalanan kami. Tanahnya sampean itu katanya sekarang diserobot sama orang lain. Benar, Pak. Itu ceritanya gimana, Pak? Jadi gini ceritanya. Saya itu ditawari tanah itu mulai tahun 2011, Pak. Iya. Ya. Nah, akhirnya saya nyoba ke sana. Tanah itu saya ukur. Kosong masihan, Pak. Kosong, nggak ada bangunan. Kosong, nggak ada bangunan. Terus ada orang itu kan lari ke saya. Ya. Lari ke saya. Tanah sopo kok ukur ini gitu dan sebagainya loh. Bu, Mas, sampean apa? Ada mentang-mentang tanah kukur. Sampean le ya adik tanah iki sampean duwe hak ya. Aku cekelen saiki laporan nang desa nang RT RW utawa nang polisi. Ya. Iki lho KTP ku. Iki KTP ku tak tinggal kene. Responnya gimana? Nah, akhirnya orangnya responnya diem. Setelah itu ada KTP saya tinggal, Pak. Selang berapa minggu itu dikembalikan ke saya. Mas, tanah sampean itu sampean dol mana ya? Nah, gitu. Orang wis. Itu waktu jenengan beli tanah itu
itu ditunjukkan buktinya apa aja Pak? Bukti kepemilikannya pemilik yang menjualkan jenengan. Loh ya komplit toh Pak. Komplit. Komplit. Jadi bukan artinya lewat makelar, enggak. Ya. Enggak lewat makelar. Langsung ya. Langsung. Terus ada akte jual beli juga ya? Loh ada. Nah makanya saya 2011 itu saat itu kan kita itu mempelajari surat, terus 2013-nya itu terwujud surat IJP itu. Nah, sekarang tanahnya jenengan itu diserobot, ditempati dan dibangun bangunan sama orang lain ya? Iya. Itu berapa orang yang menempati tanahnya jenengan? Kalau sementara yang kita lihat itu kayaknya 3 Pak. 3 orang, 3 Iya. kepala keluarga? 2 kepala keluarga, yang satu itu artinya itu nggak punya keluarga, nggak punya istri. Berarti ada 3 bangunan di situ ya? Ada 3 bangunan. Itu makanya kan kemarin itu dari BPN kita ukur itu yang dulu itu batasnya sesuai yang kita sampaikan di balai desa kemarin waktu mediasi itu. Loh Pak, tanah saya batasnya yang selatan itu di rumah itu loh Pak, wong sing ngeruk pasir itu loh. Ya. Kalau luasnya ya sesuai dengan apa yang ada di surat putusan saya itu 1850 itu. Ya. Kurang lebihnya itu 57 kali 33 Pak. Kayak gitu. Lah akhirnya yang kedua itu tidak bisa menunjukkan bukti kok Pak. Bilangnya beli itu karena dari sertifikat ke sertifikat. Ya. Saya ditanya batasnya ya nggak tahu. Nah itu loh kan aneh. Saya mohon untuk khalayak dari para instansi yang terkait atau pejabat yang terkait, mohon seperti Pak Kepala Desa itu diberi pengertian yang lebih jauh gitu loh Pak. Istilahnya kita itu kan sudah menyampaikan Pak kemarin itu islah kan. Saya kemarin sudah menawarkan islah loh Pak. Saya menawarkan islah, beliau menerima, tapi pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Itu secara agama loh Pak ya. Gitu. Soalnya agama itu terlebih dulu itu jangan kamu itu sewenang-wenang membuat permasalahan istilahnya dengki, iri, hasut terhadap orang lain kan itu ya. Nah, sudah Pak, saya sudah menawarkan. Bahkan non sewu Pak Lurah menyampaikan, Pak Saifuddin ya, bila mana Pak Basuki itu memang benar punya hak di situ, tapi tidak semuanya Pak, orang-orang yang lain korbannya harus dipikirkan. Saya sudah monggo Pak. Saya monggo mau dilaksanakan untuk pengukuran dan melaksanakan akan diselesaikan. Jangan sampai kita itu merekayasa istilahnya makarullah, merekayasa hukumnya Allah, itu kan kalau di agama Pak. Tuh. Apalagi dalam posisi hal yang lain.